Ya, halo great man. Agamanya apa great man? Halo great man. Tolong dong. Assalamualaikum. Agamanya apa, Bang? Masa lupa suaraku Aduh, Pak kayak kali penting ini. kali abang ini sama aku loh. Aku tuh nggak suka Aku nggak, Bang, abang jangan kegeeran kayak seolah-olah abang penting buat hidup aku sehingga aku ingat-ingat suaramu. Kamu Empat siapa? Aku kali tanya baik-baik. lupa. Jawab aja Halo. lah, kok NPD kali kau, Bang. Memang nggak peduli aku siapa kau, namamu siapa? Aneh orang-orang ini loh. Aku Siapa kau, Kristen Bang? Kristen Protestan. Oh, oke. Kita akan membahas kali ini temanya adalah Tuhan Mukondo. Mau membahas ini atau mau bertanya tentang agama saya aja atau pemahaman saya tentang agama Kristen? Mau bahas apa? Apa ini Tuhan Mokondo? Maksudnya Tuhan Mokondo model apa ini? Oke, jadi beberapa waktu lalu ada akun bernama Mata Pisau dan ada namanya Robert Lele, dan dia adalah seorang Kristen yang membuat sebuah tema Nabi Mukondo. Karena aku seorang pelajar, aku cari tahu ada nggak sih nabi di dunia ini yang Mukondo. Maksudnya itu bahasa Mukondo ini bukan bahasa yang ada di KBBI, tapi istilah gaul untuk laki-laki yang punya kelamin tapi tidak berfungsi, atau ya Singkatan lah ya. Singkatan lah ini ya, singkatan bukan. ya. Iya, singkatan modal Kenti doang. Nah, ternyata aku berani membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, siapa yang Mukondo. Nah, pertama aku buktikan kalau Yesus tidak pernah bekerja. Yang kedua aku buktikan kalau Yesus menurut Matthew Henry hidup dari minta-minta alias minta sedekah. Yang ketiga, dalam kitab kalian memang iya, ketika dia pengen makan minta, ketika pengen naik keledai ngambil punya orang, ketika mau bayar pajak orang disuruh dia mancing, ketika mau beli pedang orang disuruh jual budak. Nggak ada effort dia untuk memberikan orang. Ada di beberapa ayat si Robert Lele mengatakan dia kan bisa nurunin makanan dari langit. Iya, ceritanya begitu, tapi dia sendiri mengatakan angkatan yang jahat ini tidak akan melihat satu tanda kecuali tanda Yunus. Jadi sebenarnya tuh gue bingung dengan agama kalian gitu loh. Satu ayat berkata A, satu ayat berkata B, kontradiksi. Yang kedua, kenapa setiap menuduh agama kami kok ada di tubuh agama kalian semua gitu, kayak dibilang Nabi Mukondo ternyata Tuhan kalian yang Mukondo. Iya, aku tuh bingung. Betul-betul luar biasa kalian itu gitu loh, nggak tahu malunya gitu. Gitu sih, great man. Silakan, lu mau Ya. bantah boleh, mau bahas juga boleh. Ya, oke, baik. Jadi gini Uni Ripa, kita kalau memperbandingkan Tuhan dengan Nabi udah nggak sejajar gitu loh. Ya, Artinya bentar. Sebenarnya memang gak sejajar, tapi masalahnya si Robert Mokondo yang membandingkan nabi gua dengan Tuhan kalian, tapi malah lebih tinggi harga diri nabi gua dibandingkan Tuhan kalian gitu. Nabi gua nggak pernah terkutuk, Tuhan kalian pernah terkutuk gitu. ya makanya saya bilang kalau kita perbandingkan Nabi ke Nabi, Tuhan ke Tuhan gitu loh. Loh, Tuhan kalian kan nabi. Tuhan mana? Tuhan kalian, Yesus itu kan nabi dia nih. Barang siapa yang menerima nabi sebagai seorang nabi dia akan mendapatkan nih. Masa kamu nggak tahu itu sih? Iya, bisa dibilang dia Nabi, guru, junjungan, Ya udah kalau gitu setara dong. teladan. Bedanya adalah nabi ini kalian tuhankan. Ketika dibandingkan dengan nabi kami, di bawah nabi Bukan. kami kualitasnya kan gitu. Jadi gini Uni Ripa, karena beda pemahaman kita, kami kan Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi gitu. Jadi kalau Islam kan tauhid gitu loh. Jadi dan ini nggak akan pernah bisa menyatu dalam pemahaman ya. Dalam Sorry, pemahaman. lu kepas ya? Kau kepas ya? Kata orang-orang kau kepas. Gini loh bro. Udah Green aja panggil. Siapa nama kau? Aku nggak peduli ya. Yang perlu kau Green. iya terserah kau lah. Pertama, kau tidak berhak untuk mengatur orang diskusi dengan tema apa, kecuali kau itu badan negara ya, lembaga negara seperti pihak kepolisian, pihak-pihak yang memang membahas tentang itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau lu sanggup membahas itu silakan lu jelasin. Kalau lu nggak sanggup jangan orang yang lu salah-salahin gitu loh. Lu tanya aja ke gua di sini. Komal ini bukan untuk Gini buang-buang loh, waktu. kalau saya Dan pertama, bertanya sama bentar. Uni, Siapa yang berniat menyatukan paham Kristen dengan paham Islam? Kayaknya terlalu pede banget sih kalian. Sorry ya, gue juga pengen orang seluruh dunia ini tahu betapa jomplangnya perbedaan cara berpikir Oten dengan cara berpikir Islam. Islam menuhankan Tuhan, kalian menuhankan manusia yang dikatakan Tuhan. Kita beda banget, memang kita beda banget. Islam Tuhan yang mutlak, absolut satu. Tuhan kalian katanya satu, tapi ada tapinya, tiga. Kita beda bro.
Siapa bilang 3? Di Alkitab nggak ada dibuat 3. Katanya lu percaya Tritunggal. Tri itu satu, Tri itu tiga, tunggal itu satu. 3 kepribadian, 1 hakikat. Nah, gitu berarti loh. ada tiganya kan? 3 kepribadian, 1 Ya, hakikat. yang tiga apanya? Bapa, Roh Kudus, Firman Iya. menjadi daging. Yohanes Iya, 1 gue ayat tahu. 1. Hakikatnya satu, pribadinya berapa? 3 kepribadian. Ya udah, kan gue bilang kalau kami ya mutlak, satu ya satu, nggak ada Beda kan? tapi. Jadi gini Uni Ripa, kita gini nggak bisa ini di mixer dalam pemahaman ketuhanan kita karena satu Tuhan kita beda, Nabi kita juga berbeda. Memang Tuhan kita beda. Tuhan lu orang, Tuhan lu roh sama orang, Tuhan kami Tuhan. Yang mau menyatukan siapa Kepas? Jangan kepedean. Di sini saya membongkar cara berpikir kalian supaya orang sadar. Begini loh cara berpikirnya Oten. Bahwa Tuhannya katanya satu tapi tiga. Jadi kayak gini, iya si cantik sih tapi hidungnya kotak. Itu nggak cantik namanya. Ini sih tapi, itu ada tapinya, artinya tidak absolut. Lu tahu absolut nggak? Mutlak. Nah kalau Tuhan kami ya satu, nggak ada tiga-tiganya. Apanya yang tiga nggak ada? Nah, Tuhan kami itu satu secara esensi. Sementara Tuhanmu itu kau bilang tadi satu secara hakikat, tapi kau bilang tiga pribadi. Sekarang aku tanya, kau ngerti nggak arti hakikat itu apa? Jadi gini Uni Ripa, jadi kita ini ya kan makanya saya bilang tadi itu Uni Ripa kan nggak membaca Alkitab dengan keseluruhan dengan berhikmat, jadi wajar salah menafsirkan. Ya udah kalau gitu lu yang tafsirkan Kepas, lu yang tafsirkan karena gua dianggap salah. Orang yang berhak mengatakan gua salah adalah orang yang tahu mana yang benar. Sekarang gua minta kebenaran tentang definisi Tritunggal itu apa, jelasin dan jelaskan apa definisi hakikat. Banyak cerita lu Kepas. Kalian itu Oten itu suka banget nuduh-nuduh orang tanpa bukti ya. Kau nggak benar tapi nggak bisa nunjukin mana yang benar. Kalian salah tapi nggak bisa nunjukin mana yang benar. Inilah kalian, kebiasaan kalian. Jadi gini, ini karena kalian tuh ngaku-ngaku diri kalian tuh punya Tuhan dan diri kalian. Jadi seolah omongan kalian tuh benar aja gitu loh. Gini. Yesus Kristus ini bagian dari Bapa. Dia diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman, untuk menggenapi firman Tuhan. Diutus sebagai apa dia? Diutus sebagai apa? Sebagai guru. Sebagai Tuhan. Udah. Di mana dia diutus sebagai Tuhan? Di mana Bapak Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Itu kurios itu dari kata Tuhan, Lord. Banyak orang yang juga jadi Tuhan. Gini Lu akui loh. Tuhan banyak. Yaudah sekarang gue tanya. Kalau ada yang bernama kurios berarti Tuhan. Tunggu dulu, jangan dulu kita ke kurios. Sekarang di LA ini Alkitab yang Kata kami Tuhan dalam kitab lu itu berasal dari kata kurios. Kenapa gua harus diikat dengan bahasa Indonesia sementara kitab lu pakai bahasa Yunani, bre? Kata kurios itu, lu tahu nggak kata kurios itu definisinya apa? Aduh, kayak gini mau gini loh. Jadi kita nanti jadi ke situ nanti original text kata kurios. Oh iya dong. Kalau lu nggak mau ikut ilmu ya udah lu turun ke bawah. Gua nggak suka dibohong-bohongin sama orang yang cuma doktrin doang. Gua butuh di sini ilmu. Gua bukan butuh bacot. Kalau lu mau ngebacot di gereja aja. Begini loh. Kok lu menghalangi gua untuk pintar? Ya, kenapa nih Oten menghalang-halangi kita buat pintar membahas teks asli? Itu ilmunya ada loh, namanya ilmu linguistik atau filologi. Kenapa ketika kita ngebahas teman-teman ilmu tentang filologi, kenapa Oten malah melarang kita untuk menggunakan kaidah ilmu? Gue bingung deh dengan kalian nih. Lu lihat nih ya. Kalau lu bilang kata kurios itu adalah representasi dari istilah untuk pencipta alam semesta, lu harus menuhankan banyak orang, termasuk pemilik keledai yang diambil sama Yesus, ya, ditunjukin sama lu, ya. Jadi ketika Yesus itu mau ambil keledai, dia bilang kalau yang punyanya nanti melihat kamu, katakan Tuhan membutuhkan nih di Lukas pasal 19 nomor 24. Dan lu lihat di situ teks aslinya Kepas. Ya, di Lukas pasal 19 lalu katanya kepada orang-orang berdiri situ, ambillah, bukan ini nih, sorry ya, mana nih, salah gua nih, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai. Lu lihat di Lukas 19:33, empunya, memiliki di situ, itu padanan katanya adalah kurios. Sekarang gua tanya, apakah Yesus memiliki alam semesta ini? Kalau dia memiliki alam semesta, tolong lu kasih datanya di mana. Jangan kayak si Bilis ngaku-ngaku diserahkan kuasa langit bumi
sama kayak si Bilis ngaku-ngaku itu. Tunjukkan kalau dia pernah mengaku, akulah pencipta Kalau alam si semesta dan Billy penguasa. kan oneness, gak Tritunggal gitu loh. Si Bilis, gue bilang si Bilis, lu tau si Bilis nggak? Iblis itu pernah ngaku-ngaku kalau kepada dia telah diberikan kuasa. Sementara ada juga tokoh yang ngaku-ngakunya namanya Yesus sih, tapi setelah mati katanya ngaku-ngaku diberikan kuasa juga. Orang kalau memiliki kuasa nggak diberikan, dia pemilik kuasa itu, dia yang memberikan. Nah, lu baca nih, Lukas pasal 19 nomor 33. Nih, gue tunjukin sama lu biar lu tahu apa arti kurios. Gue bingung sama kalian-kalian ini loh, nggak suka banget sama ilmu pengetahuan. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah yang empunya. Lu baca di sini yang empunya, di sini pakai kata apa di sini ya? Nih lu lihat nih. Orang yang punya adalah nih, autos kurios. Nih. Tuhan lu tuh disebut kurios juga, bukan berarti dia pencipta alam semesta. Dia pemilik jemaatnya, oke lah, gue terima. Itu pun gagal memiliki jemaatnya karena cuma 12 biji orang juga mengkhianati dia, 2 orangnya. Katanya dikasih bapak, nggak ada yang bisa ambil. Tahu-tahu, ini kadang Yesus ini lucu ya. Dia bilang gini, apa yang diberikan pada bapak kepadaku tidak ada yang bisa mengambilnya. Tahu-tahu si Yudas diambil iblis, padahal dia yang pilih si Yudas. Gue lucunya sama teman-teman kalian nih. Setiap klaim Tuhan kalian itu nggak terbukti gitu loh. Jadi gini, bedanya pemahaman terkait dengan Yesus Kristus dengan kami Kristen itu sangat jomplang. Artinya gini loh, kami memahami Yesus ini adalah bagian dari Bapa, yang dimana Yesus ini Maksud lu, maksud lu bagian dari bapak membela diri kayak amuba gitu. bukan amuba, artinya jangan ditafsirkan ke situ amuba membela diri. Jadi gini, tak terpisahkan. Jadi kadang ada juga gini loh. Kalau ngomong tuh ngomong jangan bias. Gue satu diksi aja lu di sini. Gue akan tuntut itu untuk dijelaskan. Tidak terpisahkan. Maksudnya Bapa dengan Yesus tidak terpisahkan gitu. Tak terpisahkan. Waktu si Yesus lahir dari rahimnya Maria, keluar dari jalur vagina, itu Bapa juga ikut lahir di situ. Ya enggak lah. Katanya nggak terpisahkan, sekarang jadi terpisah nih, yang bener gimana nih? Ya memang tak terpisahkan. Ini bukan bicara tentang abstrak, artinya gini loh. Ini bukan tentang bicara logika gitu loh. Apa sih? Lu yang bilang tadi Bapak dengan anak tidak terpisahkan. Pas gua tanya waktu si Yesusnya lahir dari rahim Maria, itu Bapak ikut nggak di situ? Terpisah nggak sama? Sini dua natur gitu loh. Dua natur. Tadi tak terpisahkan. Iya, dua natur itu ada di dalam dirinya Yesus nggak? Ya udah kalau gitu natur ilahi keluar juga dari misfinya Bunda Maria. Nah waktu Yesus meninggal, naturnya hilang nggak dari dirinya itu sebagai Tuhan? Kalian tuh nggak konsisten. Makanya kan di Filipi 5:11 kan baca aja. Tau nggak? Tunggu nggak, Kepas. Kau tau nggak? Yang kau tentang ini apa? Pertama, ilmu eksak matematik kalian hancurkan, kalian lantakkan dengan agama kalian. Kedua, ilmu psikologi kalian rusak. Ya, ilmu psikologi adalah di mana Tuhan yang dipercayai memiliki kemampuan sebagai Tuhan mulai dari kecil sampai dewasa itu keluar dari misfi perempuan dan menjadi bayi dan menetek kepada ibunya padahal dia Tuhan tuh. Itu secara psikologis itu merusak pikiran orang tahu. Secara sosial, bayangkan kalian Tuhannya punya nggak ada menyusup di buah dadanya yang gua Maria. butuhkan tuh ilmu. Datanya mana? Di sini saya tuh lagi menyiarkan Enggak datanya. Yang kitab mana? Apa? Yesus nggak ada netek. Yesus nggak ada netek sama Bunda Maria. Ini aku tunjukin. Nggak ada di Alkitab mana, nggak ada. Ada nih. Yesus itu Tuhan, nggak netek dia sama Bunda Maria. Iya, nih gue tunjukin kalau Yesus nih. Nih gue tunjukin sama lu. Di mana ayat berapa, pasal berapa di Alkitab ya? Sabar kau. Nggak ada itu. Di Alkitab nggak ada. Udah berulang-ulang ku baca Alkitab nggak ada. Iya sabar. Kau nih kenapa sih nggak sabaran gitu loh? Heran saya dengan teman-teman Kristiani ini loh. Mereka sendiri menentang kitab mereka. Lukas 11 nomor 27 kau baca itu.
Yesus itu nggak netek Ya kau sama Bunda baca, Maria. kau kan minta data, aku kasih data Lukas 11 nomor 27. Kau baca sudah. Nggak ada Yesus Kau netek. baca dulu ayat itu. Ya Allah, memang oteng ini memang nggak butuh ayatnya pun dikencinginya, nggak peduli. Aku udah baca semua Woi, Alkitab. kau baca Aduh, nih dulu itu Ripa. kuat-kuat. Tinggal kau baca Jadi sudah. jangan gini loh nih Kau Ripa. baca Jangan dulu membangun itu, frasa yang Ahmad tidak Jan. sehat. Udah kau baca di bawah dulu ya, nanti kau naik lagi ya setelah kau baca ya. Capek aku berulang-ulang ngomong. Ngajarin kalian aja pun capek kali aku. Kau minta data, aku tunjukkan datanya. Nih ayatnya nih ya, aku sebutkan. Nih ya. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata padanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tuh, payudara kudus. Payudara kudus, pernah dikenyot sama Tuhan. Aneh kalian ini loh. Kalian ini kadang-kadang tuh agak gimana gitu ya. Yang menulis kitab kalian, yang kalian tentang kami, harusnya kalian demo ke LAI sana gitu loh. Jangan kami yang kalian tentang. Lucu. Ya, Yesus. Ini namanya, tunggu. Ini namanya Yesus baik di hidupku. Ini betul namanya Yesus baik. Bener nggak? Halo? Benar. Ini pasti Benar. kan. Itu betul namanya. Sekarang saya bingung ya. Ini yang banyak berbohong ini siapa sih? Orang Kristen atau Yesus? Kamu bilang dia baik, sementara dia menolak dikatakan baik loh. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Ini yang benar yang mana bro? Aku bingung. Coba kalian jawab deh. Kamu yang benar mengatakan Yesus baik atau Yesus yang mengatakan bahwa bukan, dia tidak termasuk yang baik? Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saya bingung. Ini yang benar siapa bro? Yesus atau kamu? Coba dijawab deh. Yesus lah baik di hidupku. Oh berarti Yesus yang benar. Ya udah kalau gitu dia nggak baik. Kamu jangan nuduh-nuduh lah. Kalau dia katakan dia tidak termasuk yang baik, jangan dituduh. Kalau dia bukan Tuhan, jangan dituhankan. Kalian tuh suka banget nuduh-nuduh Yesus seperti yang tidak. Apa yang diucapkan Yesus kalian ingkari. Apa yang tidak pernah dia ucapkan kalian tambah-tambahi. Kenapa sih kalian begitu banget? Heran saya. Memang kata-kata Yesus yang diingkari apa? Tuh kata dia, kenapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun, dia orang bukan? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Terus apa lagi? Nah, kenapa kamu bilang dia baik? Berarti kamu mengingat kata dia dong. Udah jelas. Baik, mati di kayu salib. Buat siapa? Ya buat aku lah. Mana coba dia mengatakan dia mati buat kamu? Dia mati itu keinginan iblis. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Orang yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya adalah iblis. Apalagi orang yang menikmati kematian Yesus dan merasa bahwa dosa lu ditebus dan pasti masuk surga dengan kejahatan-kejahatan. Lu NPD banget lu. Ya iyalah, kita kan udah ini. Oh jadi walaupun lu berdosa lu tetap masuk surga gitu. Oh iya, mentang-mentang anak Tuhan itu yang aku. Yang penting aku aja dulu anak Tuhan ya. Langsung Ya, bisa masuk surga. Ngaminin anak Tuhan. Ya, coba tunjukin jaminan Yesus kalau Kristen masuk surga dong. Setahu gua justru yang memanggil Yesus Tuhan nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasal 7 ayat ke-21 lu baca. Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Gue tanya sama lu, kehendak Bapa yang lu ikutin yang mana? Satu aja. Apa ya? Banyak lah. Ya mana satu aja? Kalau banyak masa satu aja nggak bisa sebutin? Ke gereja ada diperintahkan Bapak nggak? Menuhankan Yesus ada diperintahkan Bapak nggak? Natalan diperintahkan Bapak nggak? Makan B2 ada diperintahkan Bapak nggak? Kalau jangan mencuri, gue nggak bisa buktiin lu nggak mencuri, ya. Bisa jadi kalian adalah pencuri semua rata-rata. Karena apa? Dulu Kristen itu melakukan namanya kolonialisme, bukan cuma mencuri, merampok, menjajah lagi. Jadi kalau kalian bilang kami tidak mencuri, itu sesuatu yang klaim, kita nggak bisa buktiin. Ya, yang gua tanya itu di liturgi agama kalian, ajaran agama kalian yang nampak yang bisa kami buktikan tuh, kayak kalian ke gereja kami lihat tuh, ada nggak Bapak nyuruh kalian ke gereja? Kalian Natalan ada nggak perintah Bapak kalian Natalan? Merayakan kematian dan kebangkitan Yesus tuh ada nggak perintah dari Bapak? Menuhankan Yesus, mengajarkan Tritunggal ada nggak Bapak memerintahkan seperti itu? Kalau tidak ada, ya berarti betul kalian itu yang masuk neraka jahanam. Lo baca dong Matius pasal 7 nomor 21. Tidak setiap yang, bahkan kata Yesus, yang mengusir setan dengan nama Yesus dan bernubuat dengan nama Yesus semua adalah pelaku kejahatan. Kata Yesus, enyahlah kalian adalah pelaku kejahatan.
Tapi kata Yesus sendiri, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan mati, Yaudah, melainkan apa hidup yang kamu kekal. ikuti dari Yesus? Ya, cara hidupnya. Coba cara hidup apa? Dia tidak menikah, kamu menikah nggak? Dia nggak pernah mandi, kamu mandi nggak? Dia nggak pernah Siapa kerja, yang- kamu kerja nggak? Cara hidup Siapa yang mana yang- yang kamu ikutin? Dibaptis, aku dibaptis. Kamu dibaptis, Yesus membaptis nggak? Yesus kan dibaptis. Dia dibaptis sebagai apa? Apa gunanya dia dibaptis? Ya dibaptis lah. Berarti kamu mengakui kalau dia itu berdosa karena dia sama seperti kamu. Kamu dibaptis untuk pengampunan dosa. Berarti Yesus juga dibaptis untuk pengampunan dosa. Ya, Ya, karena dia kalau datang kayak ke gitu tuh bukan manusia. berarti lu ngikutin cara dia, bukan berarti lu ngikutin ajaran dia, tapi dia menjalankan ajaran yang sudah ada menjadi tradisi dia yang kalian ambil sebagai orang di luar Yahudi. Dia dibaptis untuk pertobatan dosa. Nah, lu dibaptis buat apa? Sama kayak Yesus. Ya sama lah. Oh, berarti lu akui kalau dia itu pernah bertobat. Salib ini. Udah lu akui kalau dia pernah bertobat gitu. Pikul salibnya. Bertobat gimana? Loh, dibaptis itu tanda apa? Dibaptis Yohanes itu tanda apa? Ya karena ada tertulis di perjanjian lama. Dibaptis ala Yohanes itu baptis apa, Dek? Pertanyaannya apa? Dan lu sudah akui kalau Tuhan lu dibaptis sama Ya kayak lu. diakui kan, emang ceritanya emang kayak gitu, nyata ada di Ya, berarti Alkitab. kamu akui dong kalau Yesus itu berdosa dan pernah bertobat. Nih kamu baca nih ya. Makanya besok-besok perbanyak literatur tentang kekristenan ya. Baptis Yohanes, apakah nih? Kita lihat nih. Kalian aduh blunder banget ini. Ya. Enggak blunder. Nih, tengok nih. Matius pasal 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yesus dibaptis pakai apa, Dek? Pakai air. Tanda apa itu? Ya dibaptis. Tanda apa itu? Tanda apa? Nggak berani jawab. Sulit, berat. Konsekuensinya berat ya Pak ya. Mengakui ya. Iya. Kalau Yesus Dia dibaptis jadi manusia. tanda bertobat, berarti dia Karena dia itu pertobatan. pernah Tuhan aduh ya Allah, Tuhan kok pernah bertobat sih. Kacau banget ya Allah menghadapi teman-teman Oten ini sampai Tuhan pun dipercaya bertobat. Yaudah, lu akui kalau Tuhan lu pernah bertobat. Akui Tuhan bertobat. Oke, terima kasih. Tuhan bertobat ya guys, Iya. Tuhan bertobat. Udah, ini seru banget ini. Nama siapa sih? Dari gereja mana sih? Gue mau catat ini dong. Gue penting ini. Nggak, gue serius. Gue tuh harus besok-besok saya harus mendokumentasikan semua jawaban umat Kristen teman-teman, karena ini penting sekali buat kita supaya kita mendapatkan wawasan baru ya. Ya, mana tahu nanti. Oke, bentar ya. Namanya Yesus Baik. Akunnya namanya Yesus. Akun Yesus Baik. Akun TikTok Yesus Baik. Yesus bertobat. Yesus bertobat. Oke, terima kasih ya statementnya ya. Ya udah. Dan lu terima Tuhan lu bertobat gitu. Ya terimalah. Dia ajarin cara bertobat gimana. Oh, Dia berarti ajarin. tobatnya itu pura-pura, bukan tobat Iya. beneran. Dia menunjukkan gak ada tobat pura-pura. Kalau dia tobat pura-pura Oh, nggak berarti naik berarti dia memang betul-betul tobat beneran. nggak naik ke surga dia. Bisa naik ke surga. Enggak, waktu dia dibaptis itu dia tuh tobat beneran atau tobat pura-pura? Dia menggenapi apa yang tertulis di perjanjian lama. Iya, masalahnya tobatnya itu beneran atau tobat pura-pura? Ya pasti ya bener lah. Oh iya, ya udah. Oke lah, Tuhan yang bertobat. Teman-teman ya, saudara kita sudah mengakui kalau Tuhan yang bertobat. Aduh ya Allah ya Rabbi. Terus Udah apa dong, lagi? Kak. Ya udah nggak apa-apa, terima kasih ya udah mengakui kalau Tuhannya berdosa. Layak gitu jadi Tuhan kalau ada yang dan kamu tetap menerima itu sebagai Tuhan gitu, yang bertobat itu. Terimalah karena dia tahu jalan ke surga kok. Daripada orang yang dikubur, dia tahu jalan di surga, tahunya didoain aja kan. Udah. Apa masalahnya orang dikubur? Semua murid-murid Yesus kan masih di kuburan, semua nabi Israel kan masih di kuburan. Yang Ya, beda yang lah. aneh itu Tuhan bertobat, Dek.
Ya beda lah, beda orang yang udah tahu jalan ke surga. Tunggu, Ya kan? Yesus tahu jalan ke Beda. surga. Coba tunjukin Tahu, dong jalannya, rutenya kemana, gimana? Ya Coba, tahu pernah lah. nggak Yesus ajar yang mana? Coba. Coba tunjukin bukti-bukti kalau Yesus sudah ada di surga sekarang, bisa nggak? Ya udah tahu dia akan naik ke surga. Yang Ada di mana, Bu? Alkitab. Ya, Kita belajar siapa yang bilang? Alkitab kan. Siapa yang bilang kalau dia sudah ke? Siapa yang bilang kalau dia sudah ke surga? Udah baca di Alkitab kan. Al-Quran pun Ya juga ada. makanya Di yang Al-Quran juga mengatakan dia ke menyebutkan surga itu Isa siapa? naik Iya. diambil sama Allah. Ya kan? Oh, berarti dari bumi bisa dilihat surga ke atas gitu. Ya bisa lah. Oh, jadi surganya bisa dilihat dari bawah bumi, teman-teman. Oh, gitu. Jadi kelihatan surga dari bumi gitu. Hebat sekali ya. Pakai teropong atau pakai mata biasa dilihatnya? Udahlah, kan nggak usah bawa yang ngomong teropong apa gimana, intinya kan Ya kan naik. gini loh, orang aja zaman sekarang kalau mau lihat bulan tuh pakai teropong bintang. Berarti dulu ada orang yang pernah bisa lihat surga gitu tanpa perlu ada teropong bintang gitu. Nggak usah blunder kata-kata kemana-mana, ajaran Kok juga blunder? menunjukkan. Gue tuh Ya penasaran iyalah, banget ada ajaran orang bisa lihat surga dari dunia tuh kayak keren banget gitu loh, coy. Lu kebayang Ya, nggak sih keren ada ya. orang cuman berdiri di bumi doang, Wah. ketika dia lihat tuh ada surga, tuh ada bapak lagi duduk. Keren loh. Kau Enggak. sebut juga keren loh. Iya sabar, apa sih biasa Ya aja udah kali. kan kau bisa ngomong Enggak, tunggu banyak-banyak. dulu. nggak Saya bisa. kan lagi edukasi kepada publik, gimana sih? Nggak ada, nggak mau saya Teman-teman, edukasi menurut dirimu. saudara kita ini, surganya Tuhan mereka itu bisa dilihat dari bumi, guys. Gitu. Jadi ternyata ayat yang berbunyi 1 Timotius pasal 6 ayat 18 ya, 16 ya, itu bohong. Bahwa tidak ada yang dapat bahwa loh, gimana sih ini orang? Ini kenapa sih, Bro? Bro, kita kan di sini kan diskusi. Iya, Kan ada yang diskusi. bilang, ya udah kan saya cuma menekankan bahwa ternyata surganya umat Kristen itu bisa dilihat dari bumi, teman-teman. Ya kan, Dek? Tadi Tuhannya bertobat. Sekarang ada lagi informasi terbaru nih. Surga bisa dilihat dari bumi. Waduh, ini banyak banget ini datanya. Kau kayak nanya. Kan kamu yang jawab. Ya udah kan, kau pengen tahu kan? Ya udah kayak Iya, gitu. kan saya cuma ngasih tahu. Ya, Kenapa makanya marah? kalau mau pengen ke surga ya ikut Yesus. Ya nggak mau lah, Tahu nggak? saya nggak percaya kok surganya Yesus ada di surga kok. Kalau kamu Oh, kok percaya gitu ya kau percaya silakan. surgamu? Lah percayalah, orang Nabi Muhammad nggak pernah Surgamu bohong. kayak gimana? Yesus pernah bohong. Gini loh bro, kalau kita misalnya bertemu Surgamu sama kayak dua gimana? orang, Surgamu saya gimana? nggak tahu lah. Emang kamu tahu surga dari mana? Ya surgamu kan banyak yang udah diinfokan. Saya nggak tahu surga di saya. media Nah, kamu sosial. tahu nggak surga kamu di mana? Gak mau ngakui. Saya nggak tahu surga itu posisinya di mana, Nabi-nabinya udah bro. nyebutin. Bro, Surganya kayak gimana? saya mengikuti Nabi Muhammad bukan karena saya tahu surga ada di mana, tapi karena saya lihat Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, makanya pasti dia jujur. Apapun yang disampaikan pasti itu bukan dusta. Ketika kamu mengatakan kamu masuk surga gara-gara tahu surga ada di mana, emang kamu tahu surga ada di mana? Ya tahulah karena Tuhan Di mana yang letaknya? Tuhan Yesus yang tahu. Di mana? Ya di mana letak surga lu? Ya tunggu mati dulu lah, baru tahu Ya ketemu berarti Tuhan lu Yesus nggak dia tahu, aja. berarti lu Ya enggak omong-omong lah. doang. Ya udahlah, Nggak bukan omongan doang. Udah, lu nggak ada ini, nggak ada ilmu. Ya. Tuhannya lah yang bertobat, surganya yang kelihatan dari bumi. Ada lagi nggak yang lebih hebat daripada Kristen ini, teman-teman? Biar kita indahkan peradaban ini, teman-teman ya. Dan teman-teman kalau bisa dong poin-poin seperti ini pas dia bilang Tuhannya bertobat, kalian rekam, kalian sebarkan apa? Sebarkan ke seluruh alam. Kalau perlu kita tampilkan terus, putar terus. Kalian ini yang 200-an orang nih, kalau seandainya kekuatan netizen, kalian posting foto video aku, kalian sama menyebarkan siar aku loh. Ambil video itu, potong pas lagi dia bilang bahwa Tuhannya itu bertobat. Itu keren banget loh guys. Belum lagi ketika dia bilang, iya surga kami kelihatan di bumi. Itu tuh gitu aja tuh anak generasi kita akan nonton berulang dan mereka akan gokil nih orang gitu loh. Gitu loh caranya. Ya nanti aku akan ambil tim yang ada di belajar, tim relawan ya. Aku akan pilih di dalam grup aku yang namanya belajar, yang mau jadi tim relawan yang mendedikasikan TikToknya untuk memosting ulang kembali video aku yang dipotong-potong. Tolong untuk bisa disiarkan ke banyak orang supaya viralkan ke seluruh alam semesta loh. Banyak loh dari dulu-dulu video aku yang bisa dipotong-potong sama kalian, jawaban-jawaban oten yang koplak itu. Sebarkan aja supaya mereka sadar bahwa mereka itu hari ini mereka belum sadar kesalahan mereka. Nanti mereka lama-lama kan sadar, wah aku pernah ngomong gini ya dulu gitu.
ya.